semuanya, nama saya Kira Siti Adrianto dari kelas Sosiologi C. Nah, sebelum aku mulai nih, aku mau tanya ke kalian. Kalian pernah nggak sih rasain yang namanya itu kesepian? Nah, pastinya yang namanya kesepian itu adalah sebuah emosi yang kita semua pernah rasain. Maka dari itu, aku akan kasih tahu nih kenapa kesepian itu bisa menjadi sebuah masalah sosial. Nah, aku ambil artikel dengan judul Makin Banyak Gen Z Jepang Pilih Hikikomori, Menyendiri dan juga Hidup Kesepian. Di artikel ini dijelaskan bahwa hikikomori ini adalah sebuah fenomena nih yang terjadi di Jepang. Hal ini itu adalah ketika seseorang lebih memilih untuk mengisolasi diri dan juga menyendiri dan juga menjauh nih dari yang namanya interaksi sosial yang dilakukan di masyarakat. Lalu, ada sebuah survei di Jepang yang dilakukan pada tahun 2022 di mana ada 20.000 responden yang menjawab survei ini dan membuktikan bahwa 40,3% responden pernah merasakan kesepian minimal sekali nih dalam 1 tahun. Lalu di tahun berikutnya, tahun 2023 pasca pandemi COVID-19, ada kenaikan lagi sebanyak 3,9%. Next. Hal ini pastinya menimbulkan pertanyaan nih. Pertanyaan utamanya adalah, apa sih penyebab ada begitu banyak nih orang-orang yang di kalangan muda justru memilih untuk menjauhkan diri dari masyarakat? Nah, dari artikel ini aku mau ambil tujuan, yaitu yang pertama, kita bisa mengidentifikasi nih gimana sih kita bisa menghadapi yang namanya hikikomori atau isolasi diri. Lalu kita bisa meningkatkan kesadaran akan tindakan isolasi diri yang terjadi terutama di kalangan remaja, dan juga peran institusi seperti sekolah, rumah, keluarga, dan juga pemerintah di dalam pembentukan identitas sosial dan juga kepribadian seseorang. Nah, dari isinya yang tadi aku udah sebut, ada hikikomori. Hikikomori ini adalah keadaan ketika orang pilih untuk isolasi diri yang terjadi di Jepang. Tapi teman-teman, yang namanya isolasi diri, yang namanya kesepian itu bisa terjadi di mana aja di seluruh dunia. Cuma memang hikikomori ini sering dibahas di Jepang. Lalu, siapa sih yang merasakan hal ini? Pastinya semua orang bisa merasakan hal ini, dan terutama adalah Gen Z. Lalu hal ini terjadi adanya peningkatan setelah pandemi COVID-19 yang menunjukkan ada peraturan untuk menjaga jarak, dan juga kenapa sih hal ini menjadi sebuah hal yang darurat? Karena hal ini udah lama nih dihadapi oleh Jepang, tapi sampai sekarang masih terjadi kenaikan terus, karena seorang manusia itu membutuhkan yang namanya interaksi untuk berkembang secara emosional dan juga psikologis. Tanpa hal itu kita kehilangan kesempatan untuk berkembang dalam emosional dan juga psikologis diri kita. Lalu gimana sih tindakan yang diambil oleh pemerintah Jepang? Yang pertama, mereka membuat sebuah undang-undang untuk membuat sebuah kelompok nih untuk membantu mereka yang membutuhkan. Salah satunya adalah membuat hotline untuk mereka. Nanti aku akan jelasin lebih lanjut. Nah, menurut Sujono Sukanto nih, ada beberapa penyebab yang menjadi faktor penyebab adanya terjadinya masalah sosial. Salah satunya yang aku pilih adalah faktor psikologis. Kenapa nih faktor psikologis? Dari namanya aja psikologis, pasti ini ngomongin tentang emosional seseorang, mental health seseorang, dan juga perasaan kepribadian seseorang. Nah, di dalam artikel ini dijelaskan bahwa adanya yang namanya keterasingan sosial dan juga masalah mental seperti depresi dan juga social anxiety. Next. Menurut Emil Durkheim, dia memberitahukan kita bahwa ada sebuah teori ini namanya teori funksionalis. Teori ini menjelaskan bahwa masyarakat ini adalah sebuah sistem yang ada elemennya masing-masing. Dan elemen ini memiliki perannya masing-masing. Di saat semua elemen melakukan perannya dengan baik, maka akan ada kestabilan sosial. Sedangkan sebaliknya nih, kalau misalkan setiap elemen yang tidak melakukan perannya dengan baik, maka akan ada yang namanya ketidakstabilan sosial. Next. Nah, Emil Durkheim juga memberitahu nih ada yang namanya teori anomi. Teori anomi ini adalah ketika norma-norma dan juga struktur sosial tidak lagi relevan di saat adanya perubahan cepat. Nah, yang kita ambil dari artikel ini, perubahan cepat adalah COVID-19. Next. Di saat COVID-19 ini kita merasakan nih namanya perubahan cepat yang membuat kita menjadi cemas dan bikin kita bingung, dan juga ada ketidakstabilan di kehidupan kita masing-masing. Hal ini merujuk kepada keterasingan, isolasi, dan juga depresi yang kemudian aku bahas di presentasi ini. Next. Nah, di artikel juga dijelaskan nih ada seorang hikikomori yang udah merasakan hikikomori lebih dari 2 dekade atas nama Hayashi. Dia bilang nih, saya tidak pernah terpikir untuk mencari bantuan. Artinya, mereka-mereka yang saat ini perlu bantuan paling banyak, justru mereka tidak dapat bantuan karena belum ada layanan yang bisa membantu mereka. Next. Nah, sebagai solusi, pemerintah Jepang itu mengambil tindakan, yaitu membentuk sebuah kelompok, yaitu Youth Consultation Center, Hikikomori Community Support Center, di mana di
tempat khusus yang bisa dihubungi secara anonimus. Lalu ada hotline yang tadi di sini menggunakan telepon ya berarti, dan juga organisasi yang mendukung. Di dalam organisasi ini terdapat dua hal yang mereka sediakan. Yang pertama adalah support for users dan family support. Di mana support for users ini digunakan untuk mereka-mereka yang meminta bantuan nih. Jadi mereka akan siapkan kelompok dan juga misalkan games yang membuat mereka itu mungkin lebih spiritnya lebih naik nih untuk berinteraksi dengan orang sekitar. Dan juga family support untuk orang-orang yang mungkin anggota keluarganya ada yang sedang mengisolasi diri. Apa sih tindakan yang paling benar yang bisa mereka lakukan untuk membantu mereka? Sekian presentasi dari saya. Ini referensi yang saya gunakan. Apakah ada pertanyaan? Baik. Kan kalau misalnya itu kan solusinya tadi cuma dari pemerintah ya. Kalau misalnya kita sebagai siswa itu apa yang bisa kita lakukan untuk masalah ini? Nah, oke. Sebagai siswa pastinya kita bisa bantu dengan orang sekitar kita. Sebagai siswa kita harus lebih peka nih terhadap orang-orang sekitar kita. Apalagi akhir-akhir ini nih kita kan udah lebih peka nih tentang yang namanya mental health yang udah sering banget dibahas di online, di TikTok, dimanapun itu. Pastilah semua orang tahu tentang mental health. Artinya kita harus lebih peka. Kalau kita lihat ada teman kita yang misalkan lagi struggling, kita harus bantu mereka. Dan juga kita sebagai siswa ini ada support for user, di mana ini nanti kayak si pemerintah akan membentuk kelompok dan misalkan orang-orang yang dulu dekat sama dia nanti bakal membantu mereka. Jadi menurut saya kita bisa lebih aktif di dalam hal ini dan mungkin kita bisa menyebarkan nih, oh guys, kamu tuh nggak